Bagian yang berperan besar terhadap bahasa terletak pada hemisfer kiri. Hemisfer ini memiliki area yang memegang perilaku tertentu, dengan kata lain, fungsi bahasa diliteralisasikan. Neurolog Paul Broca dan Carl Wernicke telah membuktikan secara klinis dominasi hemisfer ini sehingga dikenal dengan area Broca dan area Wernicke. Area Broca terletak di gyrus frontalis superior yang berperan pada proses bahasa lisan dan tulisan. Pada proses bahasa lisan dan tulisan serta kemampuan berbicara, sedangkan area Wernicke terletak pada gyrus temporalis superior yang berperan dalam memahami isi pembicaraan. Kedua area ini sama-sama terletak pada lobus frontalis cortex, otak besar, dan saling berdampingan yang dihubungkan dengan satu jalur saraf yang disebut dengan fasciculus arcuata. Kerusakan pada kedua area ini disebut apasia. Apasia merupakan gangguan dalam berbahasa akibat kerusakan pada bagian otak, baik pada area Broca seperti gangguan berbicara maupun area Wernicke seperti gangguan memahami. Proses berbahasa ini memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari proses induksi ujaran, proses membaca keras, dan proses pemahaman ujaran. Proses induksi ujaran terjadi dalam area Wernicke, kemudian dikirim ke area Broca untuk mengubah pesan menjadi pasangan simbol yang bermakna. Yang kedua adalah tahap membaca keras. Korteks visual menerima dalam bentuk tulisan lalu ditransmisikan melalui girusan gularis ke area Wernicke dan diasosiasikan dengan gambaran auditoris. Pemahaman ujaran ditandai dengan diterimanya sinyal di korteks auditoris dari telinga lalu ditransmisikan melintasi area Wernicke yang akan diterjemahkan. Hasil penelitian dari neuroimaging menyatakan bahwa informasi mengenai bahasa terbagi menjadi dua bagian atau dual stream model. Maksudnya informasi yang kita dapatkan dikirim ke dorsal pathway pada kedua bagian hemisfer. Selanjutnya, aliran ventral meneruskan informasi di sepanjang belahan hemisfer, lalu mengidentifikasikan dan memahami maksud dari isi pembicaraan tersebut. Singkatnya seperti ini. Awal mulanya kita itu adalah mendengar terlebih dahulu. Setelah mendengar, kita bisa mengidentifikasikan suatu masalah atau suatu benda. Setelah mengidentifikasikan, kita bisa sambil memvisualisasikan itu di dalam pikiran kita atau baik catatan. Manusia normal maupun manusia yang memiliki kecacatan dalam hal mendengar atau tunarungu, jika terjadi kerusakan pada hemisfer kirinya, tentu akan mengalami kesulitan dalam bicara dan berbahasa. Berbeda dengan orang yang mengalami gangguan pada hemisfer kanannya, mereka bisa berbahasa meskipun susunan gramatikalnya kacau dan kesulitan dalam mengurutkan sebuah cerita atau pernyataan dan menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut. Selain gangguan atau ketidaknormalan otak menyebabkan seseorang susah untuk berbahasa, penyakit stroke juga menjadi pemicu dalam kerusakan otak. Jika terjadi gangguan pada bicara itu, bisa saja disebabkan oleh hemisfer kirinya yang rusak. Inilah yang dinamakan afasia. Begitu juga dengan tunarungu, mereka mengalami kesulitan dalam berbicara karena hemisfer kirinya yang terganggu.